Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak kisah para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, ada satu kisah yang begitu mengguncang. Sebuah cerita tentang perjuangan seorang utusan Allah dalam menghadapi kaumnya yang tenggelam dalam kemaksiatan dan penyimpangan moral. Kisah ini bukan hanya tentang azab, tetapi tentang kesabaran, dakwah yang ditolak, dan pilihan sulit antara keluarga dan kebenaran. Inilah kisah Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi yang berdakwah di tengah-tengah kaum paling bejat dalam sejarah umat manusia. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia hidup pada zaman sekitar tahun 1900 hingga 1800 sebelum Masehi, dan disebut-sebut hidup sekitar 50 tahun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu. Ia termasuk di antara nabi yang menerima tugas berat untuk memperbaiki moral suatu kaum yang telah jauh menyimpang. Dikisahkan bahwa Nabi Lut ikut berhijrah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babilonia menuju Syam. Kemudian Allah mengangkat Lut sebagai nabi dan mengutusnya kepada penduduk Sodom, sebuah kota yang terletak di daerah Laut Mati, di perbatasan antara Palestina dan Yordania saat ini. Kaum Sodom dikenal sebagai kaum yang sangat rusak moralnya. Mereka pertama kali dalam sejarah manusia melakukan praktik homoseksual secara terbuka dan bahkan menjadikannya sebagai budaya. Mereka tidak merasa bersalah, bahkan mengejek siapapun yang menentang gaya hidup mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kerusakan kaum ini dalam surah Al-A'raf ayat 80-81. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Sungguh, kamu adalah kaum yang melampaui batas." Tak hanya homoseksual, mereka juga merampok, melakukan kekerasan terhadap pendatang, dan mempermainkan hukum. Meski menghadapi kaum yang tenggelam dalam penyimpangan, Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti menjalankan tugas sucinya sebagai utusan Allah. Hari demi hari, beliau dengan sabar terus mengingatkan mereka. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Lut mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bertakwa kepada Allah, dan meninggalkan perbuatan keji yang tak hanya melanggar norma agama, tapi juga fitrah manusia. Namun, apa balasan yang didapatkan? Bukan rasa malu, bukan rasa bersalah. Sebaliknya, mereka justru mengejek dan menghina Nabi Lut. Mereka menertawakannya, mencemoohnya, dan menyebut dakwahnya sebagai lelucon. Bahkan, mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut dari kota jika ia tidak berhenti menyeru kepada kebenaran. Dengan nada sombong dan penuh tantangan, mereka bahkan berkata, "Datangkanlah azab Allah kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Sungguh, sebuah penghinaan yang luar biasa. Mereka menantang langsung utusan Allah. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi Lut, tetapi juga menantang kekuasaan Tuhan yang menciptakan mereka. Keangkuhan mereka telah mencapai puncaknya. Namun, ujian terberat bagi Nabi Lut alaihissalam bukan hanya datang dari kaumnya yang terus-menerus menolak dakwahnya. Ujian itu justru datang dari orang terdekatnya sendiri, yaitu istrinya. Meskipun hidup bersama seorang nabi, ia tidak mewarisi keimanan suaminya. Ia justru menjadi bagian dari kaum yang durhaka. Ia tidak hanya pasif dalam keingkarannya, tetapi turut serta membantu dan mendukung perbuatan kaumnya yang menyimpang. Bayangkan, bagaimana hancurnya hati Nabi Lut alaihissalam saat mengetahui bahwa istrinya sendiri, orang yang tidur bersamanya, hidup bersamanya, justru menusuknya dari belakang. Seorang istri yang seharusnya menjadi penyejuk hati, malah menjadi sumber luka terdalam. Namun, seperti para nabi lainnya, ia tetap berdiri tegar.
Ia tidak membalas olok-olok itu dengan amarah, melainkan dengan doa dan tawakal kepada Allah. Ia tahu, tugasnya hanyalah menyampaikan, hidayah dan azab adalah urusan Tuhan. Ketika bumi sudah tak lagi mampu menahan kemurkaan langit, ketika pintu-pintu taubat tertutup oleh kesombongan, maka keputusan ilahi pun turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 malaikatnya dalam rupa manusia yang sangat tampan. Mereka adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 makhluk suci penjaga kekuatan langit. Mereka bukan datang untuk menyampaikan wahyu, tapi membawa 2 tugas besar dari Tuhan semesta alam. Pertama, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas kelahiran anaknya, Ishak. Kedua, menjalankan misi yang jauh lebih berat, menjatuhkan hukuman atas kaum Sodom yang sudah melewati batas. Para malaikat ini datang ke rumah Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Dalam Quran Surah Hud, ayat 69-70, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, 'Salam.' Ibrahim menjawab, 'Salam.' Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Namun, Nabi Ibrahim mulai merasa curiga karena tamu-tamunya yang tampan itu tidak menyentuh makanan sama sekali. Dalam budaya bangsa Ibrahim, tidak makan makanan yang disuguhkan adalah tanda bahaya, maka ia pun merasa takut. Lalu, para malaikat berkata, 'Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, dan kami akan membinasakan penduduk negeri ini, Sodom, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Hijr, ayat 58. Mendengar itu, hati Nabi Ibrahim gemetar. Ia seorang yang penuh kasih sayang. Ia khawatir, mungkinkah ada orang-orang baik yang akan ikut terkena azab? Maka ia pun berdebat dengan para malaikat, memohon agar azab ditangguhkan. Tapi para malaikat menenangkannya dan berkata bahwa hanya keluarga Lutlah yang akan diselamatkan kecuali istrinya. Maka ketiga malaikat itu pun melanjutkan perjalanan mereka menuju Sodom. Mereka datang dalam wujud lelaki-lelaki muda yang sangat tampan. Sebuah bentuk ujian terakhir bagi kaum yang terbiasa bernafsu pada sesama jenis. Ketika tiba di Sodom dan masuk ke rumah Nabi Lut, beliau sangat khawatir. Beliau tahu bagaimana kaumnya bersikap terhadap tamu-tamu pria tampan. Dalam hatinya, Lut bergemuruh dalam kecemasan. Ia merasa takut keselamatan para tamu itu akan terancam. Saking takutnya, beliau berkata kepada para tamu itu, "Ini adalah hari yang sangat sulit." Quran Surah Hud, ayat 77. Benar saja, tidak butuh waktu lama, kabar tentang kehadiran pria-pria tampan itu menyebar. Orang-orang Sodom segera berkumpul di depan rumah Nabi Lut. Mereka menggedor-gedor pintu, memaksa agar para tamu diserahkan pada mereka. Hati Nabi Lut hancur. Ia berdiri di depan pintu, mencoba melindungi tamu-tamunya. Dengan nada putus asa, ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah anak-anakku perempuan, istri-istri kalian. Mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kepada Allah dan jangan permalukan aku terhadap tamu-tamuku ini. Tidakkah kalian memiliki akal?" Quran Surah Hud, ayat 78. Namun, mereka justru menertawakannya. Hati Nabi Lut nyaris tak sanggup menahan kepedihan. Ia berkata, "Seandainya aku memiliki kekuatan terhadap kalian, atau ada sandaran yang kuat untuk meminta pertolongan." Quran Surah Hud, ayat 80. Dan saat itulah, para malaikat yang menyamar itu mengungkapkan jati diri mereka. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Maka keluarlah bersama keluargamu di malam hari. Dan jangan seorang pun dari kalian menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Ia akan terkena azab yang juga menimpa mereka." Malam itu, langit Sodom begitu sunyi. Tak ada tanda-tanda akan datangnya bencana. Tapi bumi sedang menahan napasnya karena takdir besar
tengah mendekat. Nabi Lut alaihissalam segera bersiap. Bersama anak-anak dan pengikutnya yang beriman, ia keluar dari kota secara diam-diam di malam hari. Sebagaimana perintah para malaikat, mereka tidak boleh menoleh ke belakang, tidak peduli seberapa besar suara gemuruh yang terdengar, atau seberapa mengerikannya jeritan yang menggema di angkasa. Namun, satu orang menoleh ke belakang, yaitu istri Nabi Lut. Ia masih menyimpan keraguan dalam hatinya. Ia bukan hanya bersekongkol dengan kaumnya, ia juga tidak sepenuhnya meyakini risalah suaminya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Muyassar, disebutkan bahwa ia memberitahu kaum Sodom soal kedatangan tamu-tamu tampan itu. Dalam hati, ia masih condong kepada kesesatan, maka azab yang turut mengenainya pula. Lalu, langit pun pecah dengan kehendak Allah. Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, mengangkat seluruh kota Sodom dengan ujung sayapnya, lalu membalikkan kota itu hingga bagian atasnya menjadi bawah. Quran Surah Hud ayat 82-83 menggambarkan kehancuran itu dengan dahsyat. Maka ketika keputusan kami datang, kami jadikan negeri kaum Lut itu bagian atasnya terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, bertanda dari Tuhanmu, dan azab itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Bayangkan, sebuah kota yang penuh manusia diangkat ke langit, lalu dijungkirkan ke bumi. Lalu hujan batu panas menyusul, menghantam tanah dan membakar tubuh mereka hidup-hidup. Batu-batu itu bukan sembarang batu. Dalam banyak riwayat disebutkan, setiap batu telah ditandai nama-nama orang yang akan terkena, tidak seorang pun bisa lolos. Tidak tersisa apapun dari Sodom. Tak ada rumah, tak ada pohon, tak ada air yang jernih. Semuanya berubah menjadi kehancuran. Bahkan dalam banyak tafsir, daerah yang dulunya Sodom, kini menjadi laut mati, sebuah perairan luas yang sangat asin dan tanpa kehidupan. Kaum Sodom telah binasa, tapi kisah mereka abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehancuran mereka sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia tentang akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Nabi Lut alaihissalam melanjutkan hidupnya bersama orang-orang yang selamat. Dalam beberapa riwayat, beliau wafat di usia sekitar 80 tahun dan dimakamkan di daerah yang kini berada di sekitar perbatasan Yordania dan Palestina, dekat Laut Mati. Perjalanan hidup beliau mengajarkan satu hal yang amat dalam, bahwa kebenaran harus diperjuangkan, meski di tengah kerumunan yang menertawakan. Kisah Nabi Lut bukan sekedar dongeng masa lalu. Ia adalah peringatan, ia adalah cermin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, menjaga diri, keluarga, dan generasi kita dari jalan kesesatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Islamic Tales ID agar tidak ketinggalan kisah-kisah Nabi dan Rasul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.